Ron, Ya, menjelang akhir puasa ini ya. Sebentar lagi kita menyambut Idul Fitri ya. Tinggal berapa hari Pak Ustadz? mungkin sekitar 7 hari. 7 hari ya. Ya sekalian lah mau podcast Ustadz karena bentar malam saya akan meninggalkan Jakarta mengantar istri dan anak-anak pulang kampung ke Maluku. Oh, ya, Provinsi Tetual. ya. Ini Ustadz, ada fenomena masyarakat saat ini mudah putus asa, Gampang menyerah, instan. Gejala ini ada apa? Coba Ustadz bisa menjelaskan sedikit. Iya, terima kasih Bang. Ini satu pertanyaan penting, apalagi dikaitkan dengan Ramadan. Ramadan selama 30 hari umat Islam diwajibkan berpuasa. Kalau ditinjau dari sudut lain sebenarnya itu sebagai terapi ya. Terapi bagi jiwa-jiwa yang lemah agar kuat. Terapi bagi jiwa-jiwa yang mudah menyerah supaya tidak menyerah, tidak gampang menyerah. Harusnya kan begitu Ramadan itu. Tetapi seperti yang Abang lihat bahwa masyarakat kita itu terutama budaya populer kita itu tampak sekali adanya fenomena yang mudah menyerah, adanya pragmatisme, gampang disogok, gampang diprovokasi, instan dan sebagainya. Bergunjing ya, pokoknya hal-hal yang kelihatannya negatif, tidak seperti yang ditampakkan oleh mutu atau kualitas budaya Islam yang diharapkan itu. Jadi harapan pada bulan Ramadan ini apa? Nah, saya melihat budaya, kalau boleh kita katakan budaya negatif semacam itu bukanlah timbul karena faktor agama, tapi lebih pada faktor lingkungan yang mempengaruhi masyarakat itu. Lingkungan kita yang pragmatis, lingkungan kita yang instan, yang mengejar viral, mengejar cuan dan sebagainya itu ternyata lebih mempengaruhi ketimbang apa yang mereka anut dari agama itu, agama Islam. Etika semacamnya. Nah, makanya ketika adanya kewajiban puasa, seharusnya kan itu bisa mengikis mereka agar tidak berbudaya instan, tidak hanya sekedar mengejar duit, tapi mengejar keikhlasan pada Allah. Nah, jadi ini gimana cara mengikisnya? Saya kira memang ada peranan ulama harusnya di sini. Tapi seperti yang pernah kita bahas itu, ulama di kita ini justru sebaliknya mempromosikan budaya instan itu, mempromosikan budaya-budaya yang tidak ikhlas itu, mempromosikan budaya-budaya yang tidak siap jihad dan lillahi ta'ala itu. Jadi wajar masyarakat juga ikut macam itu, ikut dengan panutan-panutan mereka yang tidak menampilkan uswatun hasanah itu. Maka pernah saya tulisan, saya melihat bahwa hal yang paling serius sebenarnya bukan hanya korupsi ekonomi, korupsi keuangan, korupsi anggaran, tapi korupsi dalam agama. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya karena kenapa? Implikasinya ada korupsi moral. Apa yang kita bahas tadi, budaya instan, mengejar viral, itu kan sebenarnya demoralisasi masyarakat. Jadi moralnya terkikis, nggak ada lagi pokoknya saya hidup enak aja. Masa bodoh orang, biarin aja ada orang lain gitu. Sementara puasa itu kan bukan begitu. Ini puasa supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Solidaritas sosial kan gitu. Terus kita supaya bisa bertahan dalam hidup sebelum iftar, menahan diri dari godaan hawa nafsu macam itu. Saya
Tadi menarik nih, ulama sebagai garda ya, penjaga Moral. gawang moralnya masyarakat ya. Kan ulama ini menurut Nabi kan hadisnya sebagai pewaris Nabi. Betul. Ulama sebagai pewaris Nabi, Iya. mewariskan ilmunya, Mewariskan akhlak akhlaknya, Nabi, perilaku, semangatnya. semangatnya ya. Betul. Karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Betul. Ya. Jadi kemudian orang sering salah kaprah menyebut alim, ulama ya kan, orang yang berpengetahuan ya kan. Dimaksudnya dia cuma pintar saja. Padahal ini saling berkaitan antara ilmu dan batinia. Betul. Maka ilmu syariat itu dikatakan para ulama mazhab ilmu tanpa ini kesufian, maka dia munafik. Sufi tanpa ilmu dia zindik dia, ya kan? Maka tidak disebut munafik, dia harus bertautan belajar ilmu syariat, batinnya juga harus tinggi gitu. Maka disebut ulama itu bukan orang sekedar berpengetahuan terhadap ilmu-ilmu agama. Disebut ulama itu dalam Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah. Siapa ulama? Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Takut dalam arti di sini adalah orang takwa, gitu kan? Takwa, tunduk, ya kan? Maka dengan takwa itu dia punya sikap waro, sikap hati-hati, juhud, gak cinta dunia, ya kan? Kemudian qanaah, menerima apa adanya, tidak hubu dunia dia. Iya, setuju saya. Tidak hubu dunia ini bukan berarti dia miskin hidupnya, enggak. Harta dia yang dia milikin itu memiliki kemanfaatan sosial, ya kan, kemanfaatan agama gitu. Jadi harta itu dia punya banyak tapi tidak masuk dalam hati dia. Pernah diceritakan seorang ulama sufi kaya raya. Ada seorang ulama yang juhud, miskin, ya kan, mengutus muridnya ketemu gurunya, ulama yang kaya raya. Dia muridnya datang kok sampai di rumah ulama gurunya ini, kok begitu kaya, rumahnya gedong gitu. Dipersilakan masuk. Timbul dia batin, kok guru saya disebut wali ini begitu kaya raya. Akhirnya dia tanya kepada ulama gurunya tersebut, ada pesan apa untuk guru saya? Biar saya sampaikan sebelum pulang. Kata ulama itu satu, bilang guru kamu itu jangan mencintai dunia, buang dari hatinya. Aneh, guru saya hidup ya nggak punya apa-apa kok dibilang mencintai dunia, ya. Baliklah dan disampaikan kepada gurunya. Nangislah tuh gurunya, guru air mata. Dia bilang benar tuh, guru saya mengatakan itu. Saya sangat mencintai ciduk saya, ciduk untuk wudhunya. Itu yang masuk dalam hati saya terus. Itu dunia, ciduk aja dunia, ya. Apalagi harta benda, dirham, emas, rupiah, ya kan, dolar, mobil, kendaraan, ya. Ciduk menyukai ciduk aja dianggap mencintai dunia. Nah itulah, dan riado ulama terdahulu, ya kan. Ya kembali masyarakat itu menurut saya Pak Sarul, ya dalam budaya materialisme ini ya, hedonisme ini, konsumeristik ini, hanya dilawan, ya kan, selain dengan ilmu agama sebagai petunjuknya, juga riyado kita, ketahanan mental batin, ya, mengikuti jalannya, torikotnya itu.
Ya, lanjut. Jadi benar bang. Jadi innamal ulama warasatul anbiya. Jadi orang ini sering salah kaprah juga memahami ini, bahwa seolah-olah kasta ulama seolah-olah hampir mirip seperti kastanya para nabi kan. Juga dia merasa berhak menjadi panutan, pemimpin. Bukan itu yang dimaksud warasatul anbiya itu. Yang dimaksud warasatul anbiya adalah ulama ini karena dia mengetahui lebih baik pemahaman keagamaannya daripada awam. Dia punya konsekuensi moral yang tinggi seperti halnya nabi. Sebenarnya itu bukan dia malah merasa diuntungkan dengan hadis itu sebagai legitimasi. Oh, saya lebih baik daripada, bukan. Anda punya konsekuensi moral seperti halnya yang ditanggung oleh para nabi. Apa yang ditanggung para nabi? Cobaan hidupnya, ujian hidupnya, perjuangan dakwahnya, tanggung jawab moralnya kepada umat, tanggung jawabnya pada Tuhan juga akan ditanya. Dia lebih banyak ditanya nih ketimbang awam kan gitu, atau banyak agama. Pemahamannya begitu yang benar sebenarnya. Karena itu dia harus mempunyai dorongan untuk mengayomi umat agar dekat dengan agama, kan begitu. Agar dekat dengan agama, agar mengetahui agama, sehingga umat itu manakala ulamanya punya tanggung jawab moral semacam itu, maka dapat dipastikan umat itu akan terbebas dari demoralisasi yang tadi itu. Ini mengapa terjadi demoralisasi umat yang makin mengejar dunia, umat yang makin gampang disogok. Ya karena ulamanya begitu. Terus terang, ulama sibuk kaplingin umat, kan? Nah, ulama yang seperti itu yang memanfaatkan umat, memanfaatkan agama untuk kepentingan duniawinya, maka dikatakan dalam hadis ulama yang melakukan penyesatan tersebut dia lebih berbahaya daripada Dajjal. Oh begitu ya? Hadis begitu, dia lebih bahaya. Kalau ulama itu orang nganggap dia benar. Kalau Dajjal orang sudah tahu itu makhluk yang terkutuk. Kalau ulama tidak benar, dia bisa membawa banyak umat tersesat. Ya. Itulah makanya bang, menurut saya yang paling perlu diperbaiki dan dibenahi itu adalah institusi ulama. Caranya? Bukan MUI ya. MUI ini itu kan kita peranata yang di masyarakat ya. Ulama dalam peranata dalam masyarakat. Pertama yang kita perlu benahi adalah kesadaran ulama itu sendiri. Kesadaran dan mengerti posisi dirinya antara sebagai pewaris Nabi, tanggung jawabnya kepada umat dan sebagainya. Dia harus di situ ininya, misinya dia. Kedua, ulama ini jangan bergantung ekonomi memang ke umat. Kalau soal dia memiliki pengen kaya itu nggak bisa dicegah, tetapi dia harus tidak tergantung ekonominya pada mengajar, pada pesantrennya dari bantuan pemerintah. Nah, ulama dahulu ya, mereka itu biasanya turun temurun adalah orang kaya. Dia punya sawah, dia punya peternakan. Seperti Kiai Haji Mulhisun di Magelang itu, orang tuanya itu kan kiai, kakeknya juga kiai. Orang tuanya dulu mau beli kitab Bukhari Muslim, kumpulan hadis Bukhari Muslim, itu harus jual satu sapi 50 juta. Kalau sekarang kan harga itu murah tuh. Kalau dulu kan orang tulis tangan kitabnya, ya. Nah itu kemudian kiai-kiai di Yogyakarta tuh banyak pesantrennya banyak sawah, bahasa Arab. Nah, jadi mereka tidak mengandalkan semata-mata dari belas kasihan umat. Dan kiai-kiai
yang ada di kebun nanas ini juga itu jual kitab, jual ini. Nah anak-anaknya nggak tahu yang mewariskan jadi ulama juga, jadi males ngandali umat aja. Nggak mau jual minyak wangi, nggak mau Iya, jual iya. kitab dan sebagainya. Nah, iya itu. Memang satu sisi bang kita tahu kesulitan ekonomi pada umumnya para alim nih ya, ulama ini memang mungkin karena tidak punya perhatian banyak atau waktu yang kurang untuk menangani ekonomi sehingga dia mengalami kesulitan hidup ekonomi. Iya, iya. Nah, ini perlu dibuat satu terobosan misalnya. Kalau di Iran itu kan ulama itu bang ya, mereka ada hak humus 1/5 kan. Terus tanah-tanah wakaf itu yang berkembang pesat di situ dikelola ulama nazirnya di sana begitu. Maka ketika tahun 60-an pernah ada reformasi land reform di Iran yang implikasinya dalam berebut tanah-tanah wakaf yang dikelola ulama itu jadi menjadi pemicu awal akumulasinya revolusi Iran itu. Itu di masalahnya di situ sebenarnya perebutan Kita Sareja. Iya masih Raja Sahreja, tapi kan perdana menterinya ganti-gantian tuh. Ada Alam, ada Amin, macam-macam perdana menterinya. Tanah-tanah ulama diambil. Tanah ada ceritanya mau land reform seperti Iya, kitab iya, iya. UPA tahun 60 itu. Mereka juga persis mengalami hal yang sama. Cuma di sana Kayak kayak ini PKI nih. Tanah reform, tanah-tanah ulama, tanah-tanah mau diambil. Nah, cuma di sana reaksinya berbeda dengan di kita. Karena di sana kan sudah lama bang bahwa ulama-ulama itu mengelola tanah wakaf. Tanah wakafnya itu kaya raya. Sehingga apa jadinya? Ulama-ulama di sana itu tidak bergantung pada umat dan tidak bergantung juga pada pemerintah. Sehingga mereka mandiri, wibawanya kuat. Kita kan ulama nggak begitu bang. Apa yang wakafnya paling masjid kan? Berapa yang didapatkan dari semacam mereka tanah wakafnya bang ini perkebunan kapas, perkebunan anggur ini tuh gede-gede tanah wakafnya di Iran itu. Jadi kalau kita lihat profil negaranya sampai seperti semapan dan ini ditopang oleh wilayatul faqih itu ceritanya panjang. Tapi yang perlu kita pelajari dari Iran adalah bagaimana ulama itu tidak tergantung dapurnya dari umat dan tidak tergantung priuk nasinya dari pemerintah. Supaya dia punya martabat dan kalau dia punya martabat agama ini juga punya martabat, nggak diolok-olok.